Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa sebelum itu sebaiknya kamu subscribe YouTube channelnya Sora untuk mendukung Sora supaya Sora semakin bersemangat untuk membacakan kalian setiap harinya. Dan Sora pastinya juga akan mendoakan kamu untuk banyak rezekinya. Jadi kita ada pertukaran energi di sini ya. Oke, mari kita hari ini mau baca tentang temanya apa ya. Kita hari ini akan membaca dengan tema reaksi dirinya bila kamu pergi dan menjauh ya. Kita mau lihat apa sih yang akan terjadi, reaksi dia seperti apa kalau kamu pergi dan menjauhi dirinya dia. Ya, siapa orang ini dan bagaimana cerita kalian kita akan ungkapkan hari ini. Mari kita doakan hal-hal baik akan terjadi sama hubungan ini ya. Yuk kita akan memulai pembacaannya ya. Yang akan ya terjadi ya, reaksi dia apabila kamu menjauh akan seperti apa. Oke. Ada kartu yang pertama, ada defensif dan destruktif. Kalau Sora lihat di sini ada situasi hubungan kalian itu yang kalau Sora lihat di sini ada yang kurang positif ya. Jadi banyak di sini yang hubungan itu mengalami suatu periode di mana kamu merasa hubungan ini sudah kurang sehat, di mana memberikan efek yang seperti merusak ke dalam diri kamu. Ya, di sini ada sisi yang destruktif, ya. Artinya, di sini ada hal yang kurang positif terjadi, ya. Dan ini juga bisa saja ngomongin soal adanya potensi masalah tentang ego, ya, di mana tidak adanya sisi yang mau tidak mau mengalah dari dirinya dia. Ya, dan setiap kali ada apa-apa, kalau Sora lihat di sini hubungan ini penuh dengan kayak mengelak. Kalau ada masalah itu seperti tidak mau mengakui mungkin dari dirinya dia gitu loh, selalu ngeles gitu loh dan sebagainya. Sehingga kamu merasa bahwa kamu berdealing dengan seseorang yang secara pelan-pelan bisa saja memang merusak kamu dan masa depan kamu dan hati kamu lah, intinya seperti itu. Karena kamu merasa bahwa mungkin setiap kali kamu berusaha untuk membicarakan hubungan ini, reaksi dia itu seperti selalu ngelak, gak mau mengakui ada kesalahan dari dia, malah nyalahin kamu balik dan sebagainya. Itu situasi hubungannya ya. Oke, dan di sini terjadinya adalah kesalahan yang berulang-ulang. Ya, di sini ada periode di mana terjadinya hubungan dengan kesalahan yang terus-terusan berulang-ulang, kesalahan yang sama. Di sini ada repeating pattern, ya. Yang sehingga kesalahan bersama yang berulang-ulang ini membuat kamu itu merasa bahwa kok begini terus dan kamu tidak bisa melupakan itu di dalam ingatan kamu dan di dalam memori kamu, ya. Kamu jadi punya banyak kegelisahan, banyak kecemasan ya. Apakah sebenarnya orang ini sayang sama kamu apa enggak? Apakah sesungguhnya orang ini mikirin perasaan kamu enggak gitu loh. Karena kamu merasa bahwa kok polanya begini-begini terus. Hubungan ini seperti pelan-pelan tapi pasti menghancurkan hati dan hubungan. Ya, kalau Sora lihat di sini. Dan di sini kamu mengharapkan ada sebuah energi dari penyesalan kalau seandainya kamu menjauh dari diri dia. Ya. Di sini kamu mengharapkan dia ada penyesalan kalau kamu pergi, ya. Atau paling tidak dia setidaknya malu lah sama perilaku yang sudah dia lakukan, ya. Di sini ada saja perilaku-perilaku yang menurut kamu mungkin adalah sesuatu yang memalukan. Contoh mungkin manipulatif, kebohongan, atau mungkin juga ada yang ego gitu, atau yang memanfaatkan kamu dan sebagainya, ya. Tapi menurut kamu tindakan yang sebenarnya seharusnya dia tidak pantas melakukan itu dan harusnya dia malu sama tindakan itu, ya. Dan di sini di satu sisi mirrornya adalah kamu merasa bahwa kamu takut kamu menyesal atas keputusan kamu. Jadi sebenarnya gini loh, kamu tuh sebenarnya mau pergi tapi ada keraguan gitu loh ya. Apakah dia akan bisa menyesalinya nanti dan kamu takut sama keputusan kamu. Kamu takut maju untuk berdealing dengan orang yang salah tapi kamu juga takut mundur menyesali keputusan kamu. Ya. Dan di sini kalau Sora lihat ya, kamu seperti kepingin ngeblok orang ini gitu loh. Kamu sudah kepingin ngeblok orang ini ya, seperti karena kamu merasa mungkin kayak orang ini mungkin gak benar-benar sayang sama kamu, orang ini gak benar-benar cinta sama kamu, orang ini udah gak peduli sama kamu gitu ya. Mungkin kamu yang berjuang sendiri untuk mempertahankan kebahagiaan hubungan gitu loh ya, dan kamu berusaha bertahan sebisa mungkin gitu loh. Dan di sini kalau Sora lihat kamu sudah capek pura-pura bahagia dalam hubungan ini ya. Dan artinya
hubungan ini itu kamu merasa bahwa kenapa seperti ini. Kebahagiaan yang didapatkan bukan kebahagiaan yang abadi, hanyalah kebahagiaan yang penuh dengan kepura-puraan, dan kamu capek. Ya, jadi kamu ingin tahu kalau dia menjauh reaksi dia seperti apa. Ya. Dan bagaimanapun juga, kamu punya intuisi sebenarnya untuk pembacaan hari ini. Kalau kamu menjauh, hasilnya apa? Kita akan coba lihat ya, kita sinkronkan. Semoga apa yang Sora bacakan bisa sesuai dengan intuisi kamu. Oke, sebelum kita lihat lebih lanjut, ya, apa reaksi dia kalau kamu menjauh? Kita lihat dulu kamu berdealing dengan siapa. Oke, kamu berdealing dengan siapa? Ya, apabila kamu menjauh, apa reaksi dia? Kita lihat dulu kamu berdealing dengan siapa. Kamu berdealing dengan seseorang yang banyak menguji kesabaran kamu. Ya, orang ini juga adalah orang yang pemberani, ya, orang yang sering sekali membuat kamu tuh harus capek secara pikiran maupun secara fisik, ya. Artinya orang ini memang egonya keras banget, ya, egonya keras. Ada sisi diri dia itu yang selalu merasa diri dia benar, ya. Jadi di sini kamu berdiri dengan seseorang yang pride-nya tinggi, ya. Dan kalau seandainya kamu mau deketin orang ini tuh memang nggak bisa dikerasin. Orang ini mesti deketinnya dengan lemah lembut, ya. Karena dia itu selalu pride dan merasa kalau ada keinginannya itu harus yang selalu diturutin, ya. Jadi kamu tahu bahwa berdealing dengan orang ini harus dengan kelembutan dan kesabaran, ya. Kalau Sora lihat di sini, orang-orang yang gimana ya, kadang-kadang kamu merasa bahwa orang ini susah sekali dikontrol. Nah, orang ini masih punya banyak sekali keinginan-keinginan hati yang menurut kamu banyak di sini yang secara emosi memang kurang sehat, ya. Gitu loh. Secara emosi itu banyak yang kurang sehat. Masih banyak keterikatan dengan emosi yang tidak baik di dirinya dia, ya. Di sini kalau yang Sora lihat banyak yang pengen mengontrol, pengen keinginannya diikutin, ada yang manipulatif gitu, ya. Tapi kalau ngomongin soal kerja, sebenarnya dia adalah seorang pekerja keras, ya. Dan dia, kenapa dia susah berubah dari pattern yang sama? Karena dia kalau sudah terikat terhadap sesuatu, itu akan menjadi suatu keterikatan dan kemelekatan yang susah untuk dilepaskan, ya, orang ini. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini itu adalah seseorang yang cukup banyak keinginan, cukup banyak kemauan, ya. Jadi orang ini tuh banyak inginnya, banyak mimpinya, banyak maunya, gitu, ya. Kalau yang Sora, ada beberapa di sini yang secara postur itu memang tubuhnya mungkin agak berisi, ya. Kalau yang Sora lihat, cukup orangnya demanding, ya. Banyak keinginan, banyak kemauan itu ada, oke. Dan kalau Sora di sini kamu berdealing sama seseorang yang lebih banyak memakai emosi dan perasaannya dia. Energinya ada beberapa yang di feminim, tapi orangnya terkadang selalu didominasi sama yang namanya energi dari perasaan. Dia banyak mengikuti apa kata hatinya, apa perasaan hatinya. Tapi ini juga bisa mengindikasikan sebenarnya kamu punya suatu keterikatan sama orang ini secara perasaan. Dia tahu kok, dia menyadari bahwa ada empati dari dalam diri kamu yang mengikat dirinya dia, ya. Dan kalau Sora lihat, orang ini banyak mengalami kesulitan dalam hidupnya dia, ya. Ada yang dalam situasi mengalami kurang pendukung, ada yang sedang dalam situasi ekonomi sedang kurang baik, ada yang situasi dia sendiri, nggak punya siapa-siapa yang support dia, gitu, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ada di sini situasi di mana dia sedang mengalami sebuah persimpangan, ya, kebingungan apa langkah yang mau diambil, apa sih yang mau dia kerjakan sebenarnya, ya. Itu bisa jadi ciri-ciri tambahan dari dia, ya. Sora akan coba tambahkan lagi ciri-ciri lain dari dirinya dia. Sebentar, ya. Kita akan coba lihat emosi-emosi yang kemungkinan besar sering mendominasi dirinya, ya. Oke. Orang ini itu sering sekali energinya itu sering merasa banyak penyesalan. Dia sering sekali mengeluhkan sama kamu penyesalan-penyesalan yang dia ambil dalam hidupnya dia, keputusan-keputusan yang sudah berlalu, sehingga dia merasa kayak kok keputusan aku adalah keputusan-keputusan yang salah. Orang yang sering sekali terjebak dalam mengambil keputusan yang salah juga bisa, ya. Jadi cenderung banyak mengalami pengambil keputusan yang salah, gitu loh. Dan orang ini punya banyak kepahitan dalam hatinya dia. Mungkin ada kekecewaan,
mungkin ada kemarahan, mungkin ada kecemburuan, mungkin ada trauma dan sebagainya. Di sini kalau suratnya ada kepahitan. Kepahitan ini macam-macam bentuknya. Mungkin pernah dikecewakan, mungkin pernah dibully, mungkin pernah ditolak, ya. Dan di sini beberapa memang cenderung suka ngambek ya orangnya gitu. Jadi kalau ada apa-apa kamu mungkin lebih banyak mengalah sama dia, baik-baikin dia karena dia terkadang suka ngambek sama kamu. Oke? Sekarang kita mau coba lihat apa sih yang sebenarnya mungkin menjadi isu di antara kalian sehingga kamu ingin menjauhi dia. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini, ya, kamu merasa bahwa dia itu tidak berubah. Ya, kalau Sora lihat di sini dia itu, kamu merasa dia susah untuk dirubah. Ya, kamu merasa kritikan, masukan kamu itu susah masuk ke dia. Ya, kamu merasa kamu ditolak setiap kali kamu berusaha memberikan dia kesempatan, berusaha kasih tauin dia apa sih komplainan kamu, apa sih unek-unek hati kamu. Kamu merasa bahwa kok dia seperti tidak mendengarkan unek-unek kamu gitu loh, tidak mendengarkan apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan, ya. Padahal kamu sudah berusaha untuk ngasih dia kesempatan untuk komplain tentang perilaku dia yang kurang baik atau apa yang menjadi unek-unek kamu gitu loh, ya. Selain dari itu, ya, kamu merasa bahwa dia, oke, aku akan coba ya, cek dulu kata-katanya jangan sampai salah. Kalau aku lihat di sini, dia itu gampang sekali ya merasa kepahitan, gampang sekali emosi dia itu penuh dengan emosi yang tidak terkontrol, ada egois di sana, ada perilaku-perilaku dia dari masa lalu yang dia tidak bisa move on dan memperbaiki sikap itu, ya. Jadi kamu ngerasa kayak orang ini kok nggak ada kemajuan, kok orang ini nggak ada perubahan, ya. Dan di sini kamu merasa bahwa dia itu banyak berbohong sama kamu, ya. Dan itu sudah jadi cerita klasik ya. Banyak bermuka dua, banyak apa manipulasi, banyak pura-pura ya, sehingga kamu merasa capek ya. Kenapa orang ini tidak berubah dari sikapnya dia yang seperti itu, ya. Dan makin lama kamu semakin merasa kamu melihat dengan jelas dia itu seperti jati dirinya seperti apa sih. Ini yang membuat kamu kepingin menjauh dari dia. Oh, ternyata dia orang seperti ini. Kamu sayang sebenarnya ya. Cuman kamu merasa bahwa kok makin kesini makin bisa melihat bagaimana sesungguhnya ya, dia itu seperti apa. Dan kamu sudah mulai merasa menyerah untuk memperjuangkan perjuangan dengan seseorang yang kamu merasa bahwa kamu kayaknya nggak benar-benar dibutuhkan sama dia. Oke, itu yang terjadi. Oke. Sekarang kita mau lihat bagaimana reaksi dia kalau kamu menjauhi dia. Ya, apa yang akan terjadi reaksi dia? Yang pertama, ada yang akan cuek dulu, ya. Kayak bahasa kerennya tuh kayak merasa nggak terjadi apa-apa gitu ya. Dan di sini ada juga yang masih mendenial, ya. Jadi misalnya kamu menjauh, ya, masih memungkiri, ya. Jadi nggak langsung bisa nerima, ya, kalau kamu menjauhi dia. Jadi ada yang pertama cuek dulu, yang dia mikirnya di kepala dia, palingan kamu lagi ngambek, palingan kamu lagi bad mood, palingan kamu lagi nggak mau diganggu, nanti juga balik kok, ya. Jadi di sini kalau Sora lihat ada energi-energi dari itu namanya cuek gitu ya. Lalu apa yang terjadi setelah sekian lama, ya, kamu mungkin gak ada respon dan menjauh dari dia, mungkin ngeblok dia, ngindarin dia dan sebagainya, baru mulailah terjadi yang ada namanya kegelisahan, ya, baru mulai merasa kehilangan, ya, kalau Sora lihat di sini. Jadi nggak langsung reaksi gitu orangnya, ya, karena dia berpikir kayak orangnya kan agak cuek ya, jadi mungkin berpikir kayak ya palingan kamu lagi ngambek aja. Tapi semakin lama waktu berjalan baru semakin merasa adanya kegelisahan, ya. Pingin nyariin kamu, tapi di sini ada beberapa yang cenderung agak gengsi, tapi jadi kayak aku cari dia nggak ya. Jadi di sini ada proses maju mundur, ya, yang dia itu kayak nggak langsung nyariin kamu, kayak bilang sama dirinya sendiri, udah deh, nggak usah nyariin dia dulu, mungkin nanti dia akan balik lagi, ya, kalau Sora lihat di sini, ya. Oke. Lalu setelah kamu menghindar, mulailah akan stalking kamu. Bentar ya. Baru nanti dia akan mulai, ya, stalking kamu, mantauin kamu kayak apa,
ya. Jadi masih mau cari tahu. Jadi dia tuh orangnya diem, pasif, stalking kamu, mantauin kamu, kenapa nih kok kamu tiba-tiba menjauhi dia gitu loh ya. Dan dia pasti akan berusaha untuk mengontrol keadaan. Jadi kalau Sora lihat, dia itu ada diri yang tidak mau kamu tinggalkan, tidak siap kalau kamu tinggalkan. Dia masih kepingin kayak bisa menguasai kamu, masih kepingin bisa kamu dalam kontrolnya dia tidak ingin melepaskan kamu. Nah, itu kalau yang Sora lihat. Jadi di sini ada energi tidak bisa melepaskan dan keterikatan. Dia masih pingin kamu ada di bawah kontrolnya dia, kamu masih menjadi miliknya dia. Jadi kayak nggak bisa lepas gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini nggak bisa lepasin kamu, ya. Nyari-nyari di mana keberadaan kamu, ya. Nyari-nyari di mana keberadaan kamu, kepingin kamu balik lagi jadi punyanya dia. Karena kalau Sora lihat, setelah kamu tinggalkan, dia mulai merasakan ada emosi secara di dalam hati, secara spiritual itu akan ada perasaan, akan banyak yang merasakan suatu perasaan di dalam hati, kayak ini adalah suatu pelajaran ya, kalau kehilangan itu rasanya seperti ini dan keterikatan itu tidak akan lepas begitu saja. Jadi akan ada emosi di sini yang bermain ya. Jadi emosi dia itu akan ada yang naik turun, akan merasa jadinya dapat pencerahan dan perenungan. Oh ternyata seperti ini rasanya kalau ditinggal. Dia cuma tahu bahwa dia punya rasa ketergantungan sama kamu. Gimana kalau kamu tinggalin, menjauh? Ya. Kalau Sora lihat di sini, dia itu mulai mengevaluasi dirinya. Dia mulai jadi berpikir gitu loh. Kok aku ditinggalin, kok kamu narik diri dari aku ya. Tapi di sini kalau Sora lihat ada satu perasaan kehilangan yang mendalam, seperti suatu kehilangan perasaan yang berharga. Makanya ingin memperjuangkan, karena di sini ada yang merasa kehilangan. Ya, kalau yang Sora lihat, ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini, banyak yang kayak berpikir situasi harus berimbang. Ya, bentar, Sora di tengah-tengah nih bikin videonya. Bentar ya. Oke, aku tadi pause cukup lama ya. Sekarang udah mau jam 10.23. Jadi tolong jangan dikomplain ya. Ini sekarang udah jam 10.24. Ya, bentar aku mau tunjukin sama kalian jamnya. Aduh, mana sih? Nih. Ya. 10.24. Oke. Nggak tahu kelihatan apa enggak. Intinya adalah aku cukup pause lama tadi karena kepotong dulu. Maaf ya. Kita lanjutin lagi. Di sini kalau yang Sora lihat, ya, dia itu banyak pertimbangan, ya. Karena kamu sesuatu yang sangat penting untuk dia, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia nggak ada kamu itu oleng, ya. Nggak ada kamu itu oleng banget dan merasa kehilangan yang sangat dalam, ya. Dan nggak ada yang support dia. Ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, kamu tuh dia kalau nggak ada kamu tuh kayak nggak ada yang ngimbangin, ya. Jadi menurut dia sudah mempertimbangkan yang terbaik adalah kamu harus balik gitu. Jadi kalau yang Sora lihat, reaksi dia meskipun lambat, ya, dia akan menyadari dan akan berusaha untuk kamu balik lagi dalam hidupnya dia, ya. Karena sama ini dia menyadari bahwa, ya, meskipun salahnya dia, gitu loh ya, tapi dia sering nyalahin kamu, ya. Jadi kalau ditanya ada usaha nggak, dia akan berusaha, ya, untuk meminta kamu kembali, untuk mau untuk mau supaya ada kamu lagi, ya. Dan dia berharap bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh ada yang kayak obsesi, ketergantungan, bukan obsesi sih. Sora melihat di sini seperti ketergantungan yang tidak bisa jauh dari kamu. Karena dia itu awalnya aja kelihatannya denial, kelihatannya cuek, tapi pada akhirnya akan berusaha memenangkan kamu kembali. Itu sih kalau yang Sora lihat ya. Akan ada situasi di mana dia akan bergerak ke kamu, memenangkan hati kamu kembali. Pingin bisa ngontrol kamu sih kalau Sora lihat, karena masih ada keterbutuhan, ya. Masih ada keterbutuhan yang sangat kuat dan menyadari bahwa nggak ada kamu yang nyariin. Keterikatannya kan tadi Sora udah bilang, kalau dia udah suka sama sesuatu atau ada sesuatu, kemelekatannya dia itu besar gitu. Jadi ya dia akan nyari kamu lagi walaupun secara bertahap ya. Gitu. Ya.
Kalau kamu mau lepas dari dia, ya dikasih tauin aja gitu. Kalau kamu sudah nggak mau lagi sama dia, daripada langsung pergi begitu saja. Oke, kalau kamu merasa mau kasih dia kesempatan adalah pilihan, ya. Tapi kalau saudara di sini orang ini masih pingin ada kamu dalam hidupnya, dan orangnya cenderung pingin mengontrol kamu, ya. Oke, di sini ada Scorpio, ada Gemini, ada apa ini? Scorpio, Gemini, Capricorn. Lalu di sini ada Capricorn lagi, Sagittarius, dan ada Virgo. Dan saudara akan ambil satu lagi, ada Libra. Ya, kita akan coba lihat untuk alfabetnya. Ada NGS, J, ZU, EKH, WLER, dan ada F serta C. Dicek ya nama tengah, nama belakang, atau nama yang mengandung alfabet ini. Oke, Sarah, itu bacaan dari Sora hari ini. Apapun yang Sora sharingkan, Sora minta maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja, ya. Dan apapun itu, semoga kamu tetap bersama dia atau meninggalkan dia, tetap ada pembelajaran buat kalian berdua, yang terbaik yang Sora harapkan untuk kalian. Kalau untuk yang mau personal reading atau yang pingin bantu donasi pengembangan YouTube channelnya Sora, silakan linknya ada di kolom deskripsi, ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.